Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Citra Lestari dengan NIM I1B122003. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global pengolahan hasil perikanan menggunakan metode Life Cycle Assessment atau LCA. Pendahuluan yang pertama, jumlah konsumsi ikan dunia per kapita sudah meningkat jauh dari rata-rata 9,9 kg pada tahun 1960 menjadi 20,1 kg pada tahun 2014. Yang kedua, dampak lingkungan meningkat, salah satunya emisi GRK. Menurut KKP tahun 2013-2014, nilai ekspor hasil perikanan dan kelautan mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan komoditas hasil perikanan karena adanya perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan permasalahan terhadap lingkungan yang sedang dihadapi oleh semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Perubahan iklim salah satunya disebabkan oleh emisi gas rumah kaca atau GRK. Berdasarkan peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Indonesia secara sukarela telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dan bisa bertambah menjadi 41% apabila ada dukungan pendanaan internasional. Yang ketiga, LCA digunakan untuk menilai dampak lingkungan industri perikanan. Metode LCA menghitung beban lingkungan berdasarkan analisis inventory dari kegiatan ekstraksi bahan mentah, proses produksi, transportasi, operasi, sampai pada proses daur ulang. Tujuan penelitian yang pertama, menilai emisi GRK dari industri pengolahan. Yang kedua, identifikasi input-output. Yang ketiga, hitung jejak korban. Yang keempat, usulan perbaikan. Metodologi LCA ISO 14040. Yang pertama, penetapan tujuan dan ruang lingkup. Ruang lingkup kajian LCA ini berupa kegiatan yang terjadi di industri pengolahan hasil perikanan. Kegiatan yang dilakukan berupa pengolahan bahan baku dan pengolahan air limbah. Produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, yaitu produk utama dan produk samping. Produk utama berupa daging yang sudah dibersihkan, dikemas, dan dibekukan. Produk utama diekspor ke Amerika dan Eropa, sehingga penilaian daur hidup dilakukan hingga distribusi produk ke pelabuhan. Produk samping berupa bagian dari bahan baku seperti kepala, tulang, dan lain-lain. Pemanfaatan produk samping dilakukan oleh konsumen di sekitar lokasi industri, sehingga penilaian daur hidup produk samping dilakukan hingga proses pembekuan. Yang kedua, analisis dampak. Dampak yang diamati adalah pemanasan global yang berasal dari emisi gas rumah kaca atau GRK yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global merupakan peningkatan temperatur bumi yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis inventory. Bahan baku yang digunakan berupa ikan mahi-mahi, ikan kakap, ikan waho, gurita, cumi-cumi, sotong, dan rajungan. Produk utama terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ikan filet tanpa kulit, ikan filet dengan kulit, cephalopoda, dan rajungan. Produk yang dihasilkan dari ikan mahi dan ikan kakap terdiri dari dua jenis, yaitu ikan filet tanpa kulit dan ikan filet dengan kulit. Produk dari ikan waho berupa ikan filet tanpa kulit. Produk dari kelompok cephalopoda berupa produk yang sudah bersih, dan produk dari rajungan berupa daging matang. Produk ikan filet tanpa kulit, ikan filet dengan kulit dilakukan pada ruangan produksi yang sama karena memiliki tahapan proses yang tidak berbeda, sedangkan produk rajungan diproses pada ruang produksi yang berbeda. Semua bahan baku yang digunakan menghasilkan produk samping yang pengolahannya hanya dibekukan sebelum didistribusikan ke masyarakat sekitar lingkungan industri. Yang kedua, analisis dampak. Peningkatan emisi gas rumah kaca merupakan penyebab terjadinya peningkatan temperatur secara global dari tahun ke tahun. Gas rumah kaca menyebabkan energi matahari tidak terpantul keluar bumi, tetapi terperangkap dalam atmosfer bumi.
Energi matahari yang diserap bumi pada keadaan normal akan dipantulkan kembali dalam bentuk inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Emisi GRK menyebabkan sebagian besar inframerah tertahan oleh awan dan dikembalikan ke permukaan bumi, sehingga terjadi peningkatan suhu. Kesimpulan, kajian LCA yang dilakukan menunjukkan bahwa industri pengolahan hasil perikanan membutuhkan input berupa bahan baku dan bahan tambahan, serta energi yang dihasilkan dari listrik dan solar, IDO maupun ADO, dan menghasilkan output berupa produk utama, produk samping, limbah cair, dan padat, serta emisi.